Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah pengelolaan usaha peternakan dengan subjudul yaitu aset usaha peternakan. Dalam melakukan usaha maupun usaha peternakan, apapun yang membutuhkan sejumlah modal. Modal merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan usaha, baik dari barang, baik dari jasa maupun uang yang dimiliki untuk mengawali sebuah langkah usaha kita dalam bidang peternakan. Modal memegang peran penting dan merupakan tulang punggung usaha peternakan. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen permodalan yang bertujuan untuk mengelola modal agar pengalokasiannya tepat dan penggunaannya yang cukup efisien. Jadi, aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi, seiring dengannya berkembang suatu perusahaan, maka jumlah aset juga semakin bertambah setiap tahunnya. Aset adalah barang yang tidak habis pakai, yang berumur lebih dari 12 tahun. Di sini aset membutuhkan manajemen yang baik agar lebih mudah untuk dipantau dan ditelusuri. Jadi, dalam melakukan usaha peternakan, kita butuh informasi mengenai data-data untuk memperbaiki kinerja atau efisien di dalam suatu perusahaan sehingga aset-aset suatu usaha dalam peternakan terkendali dan mudah dirinci. Di dalam melakukan aset dalam usaha peternakan ada 3 karakteristik aset. Yang pertama yaitu manfaat ekonomi yang datang cukup pasti. Jadi suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena daya belinya atau daya tukarnya. Jadi uang atau jasa itu mempunyai daya beli dan daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi yang berhubungan dengan aset usaha dalam peternakan. Kemudian karakteristik aset yang kedua yaitu dikuasai akibat transaksi masa lalu. Jadi penguasaan di sini kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan atau menggunakan manfaat ekonomi dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Kemudian karakteristik aset yang ketiga yaitu timbulnya akibat transaksi masa lalu. Jadi aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi ini. Kemudian penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi pada masa lalu. Kemudian itulah karakteristik aset. Selanjutnya yaitu dalam melakukan pengukuran aset. Salah satu kriteria pengukuran aset adalah keterukuran atau measurability manfaat ekonomi yang akan datang. Yang dimaksud dengan pengukuran di sini yaitu penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadi yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Jika sumber daya yang diperoleh suatu perusahaan tidak andal pada elemen pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset. Jadi jika aset tidak andal dalam pengukurannya tidak disebutkan sebagai aset, namun dapat dikategorikan sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi. Jadi bukan aset yang disebut, tapi pendapatan ketika menjadi transaksi. Itu adalah cara dalam melakukan pengukuran aset. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian aset. Jadi tujuan dari penilaian aset adalah merepresentasi atribut pos-pos
aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Nah, jadi atribut-atribut atau istilahnya barang-barang dari kecil maupun yang besar itu dirinci sampai serinci mungkin untuk melakukan penilaian. Sedangkan tujuan itu adalah tujuan dari aset. Sedangkan tujuan dari pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah saat ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Nah, jadi di dalam akuntansi istilah pengukuran dan penilaian tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk pengukuran makna ekonomik. Jadi, pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah harus dicatat untuk objek pada saat memperolehnya. Itu adalah penilaian aset. Yang selanjutnya itu pengakuan aset. Nah, jadi pengakuan aset pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersama dengan adanya transaksi. Nah, jadi kejadian atau keadaan yang mempengaruhi aset di samping memenuhi fungsi aset, kriteria keterukuran, keberpautan dan keterandalan harus dipenuhi pula. Nah, jadi kemudian menurut Belkawi 1993 menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset tersebut, yaitu deteksi adanya aset. Untuk pengajuan aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Nah, kemudian yaitu sumber ekonomik dan kewajiban. Nah, itu untuk mengakui aset suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan dan berharga. Yang ketiga itu berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Kemudian yang keempat itu mengandung nilai. Mengandung nilai. Kemudian untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Yang kelima yaitu berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui aset, semua pengujian di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan. Kemudian yang keenam itu verifikasi. Untuk mengakui aset harus adanya bukti pendukung untuk meyakini bahwa kelima pengujian di atas dipenuhi. Ini adalah yang perlu dalam melakukan pengujian aset secara terinci. Kemudian yang dimaksud yang dikemukakan Belkawi 1993 ini sebenarnya adalah apa yang disebut dengan kaidah pengakuan yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan 4 kriteria pengakuan. Nah, mungkin kriteria pengakuan yang pertama aset disajikan di sisi debit atau kiri, kanan neraca. Nah, ini yang selanjutnya penyajian aset. Pengungkapan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dan standar yang mengatur tiap pos. Nah, secara umum prinsip akuntansi berterima umum memberikan pedoman penyajian dan pengukuhan aset sebagai berikut. Aset aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Kemudian aset dikeluarkan menjadi aset lancar dan aset tetap. Kemudian aset diurutkan penyajian atas dasar likuiditas atau kelancarannya yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Kemudian kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset tetap dan dasar penilaian sedianya barang. Nah, itu adalah penyajian aset. Yang selanjutnya itu fixed asset. Fixed asset mungkin yang kita kenal
secara umum yaitu disebut dengan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa. Aset tetap yaitu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap adalah aset terwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Jadi aset tetap itu sering kita sebut yaitu aset pada awal usaha. Jadi aset ini tidak kita gunakan dalam jual beli secara normal perusahaan. Kemudian aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi perusahaan peternakan. Aset tetap mungkin diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas tanah, peralatan, gedung, bangunan, jalan, dan sebagainya. Itu aset. Kemudian karakteristik aset tetap yaitu dimiliki perusahaan untuk digunakan. Jadi aset dimiliki perusahaan untuk digunakan atau bukan barang dagang, misalkan contoh tanah, bisa jadi masuk ke dalam aset. Kemudian kandang, kemudian dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, jadi bukan investasi jangka panjang. Jadi yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan mungkin seperti mesin atau biaya-biaya variabel yang digunakan dalam melakukan suatu periode atau per bulan dalam melakukan usaha. Kemudian dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi perusahaan. Jadi yang dimiliki lebih dari satu siklus operasi perusahaan. Misalkan ternak puyuh satu periode selama 18 bulan. Jadi aset tersebut dimiliki lebih dari satu periode, yaitu lebih dari 18 bulan. Kemudian dalam contoh kedua yaitu usaha melakukan kemitraan ayam broiler. Jadi aset tersebut jadi satu periode lebih kurang 2 bulan dalam melakukan usaha broiler. Jadi aset tersebut lebih dari 2 bulan. Ya intinya tadi yaitu aset lebih dari 12 bulan. Kemudian yang keempat, memiliki nilai yang relatif tinggi. Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap capital budgeting harus diperhitungkan dengan matang. Kemudian klasifikasi aset, penentuan harga, klasifikasi aset, misalkan satu tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Jadi tanah itu yang modal utama kita melakukan untuk berusaha berdirinya usaha peternakan. Yang kedua, perbaikan tanah seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun, perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran. Perbaikan tanah, misalkan perbaikan tanah, misalkan ada yang miring, itu didatari, misalkan belum ada tempat parkir, belum ada jalan, belum ada akses untuk masuk, itu diperbaiki untuk mudahnya dalam perbaikan tanah dan untuk melakukan usaha peternakan. Yang ketiga itu gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Gedung itu selain dari tanah kita bangun, yaitu gedung untuk kandang kalau misalkan usaha peternakan sapi, atau gedung untuk melakukan akses usaha peternakan, bisa jadi untuk gedung melakukan pabrik, gudang, dan sebagainya. Kemudian peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin, kendaraan, dan mobil, dan sebagainya, yang peralatan yang berhubungan dengan usaha peternakan yang kita jalani. Kemudian penentuan harga perolehan aset tetap
yaitu aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Jadi aset tetap yang tidak terbatas contohnya itu tanah untuk lokasi perusahaan, kemudian pertanian dan peternakan. Nah, yang kedua itu aset tetap yang umumnya terbatas. Apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Misalkan gedung itu misalkan 20 tahun. Misalkan sudah roboh, sudah rusak, maka kita gunakan perbaikan. Kemudian untuk mesin pun begitu juga peralatan. Mungkin umur ekonomisnya 20 tahun atau 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi setelah 5 tahun atau 10 tahun habis masa penggunaan mesin tersebut, mungkin produksi mulai menurun. Oleh sebab itu maka aset tetap umur yang terbatas, misalnya mesin itu diganti dengan yang baru. Kemudian aset tetap yang umurnya terbatas, apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis seperti sumber-sumber alam, misalnya tambang dan hutan. Nah, mungkin aset tetap yang umumnya tidak terbatas, mungkin misalnya contoh, misalkan tambang, baik tambang batu bara. Tambang batu bara itu kita ambil terus menerus, habis batu bara tersebut tidak bisa didaur ulang, kemudian pergilah kita mencari ke lokasi tersebut. Nah, kemudian hutan pun begitu juga, kalau sudah habis kita cari ke hutan yang lain lagi untuk sebagai dalam melakukan usaha peternakan. Nah, kemudian cara dalam melakukan memperoleh aset yaitu ada melakukan pembelian tunai, kemudian pembelian angsuran, kemudian ditukarkan dengan surat-surat berharga, ditukarkan dengan aset-aset tetap lain, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, kemudian pertukaran aset tetap yang sejenis diperoleh dari hadiah atau donasi, kemudian aset yang dibuat sendiri. Nah, itu adalah cara-cara dalam memperoleh aset. Kemudian biaya-biaya selama masa penggunaan aset tetap. Nah, jadi biaya-biaya selama kita melakukan penggunaan aset tetap yaitu reparasi, dan yang pertama yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, yang kedua yaitu penggantian, yang ketiga itu perbaikan, yang keempat yaitu penambahan, yang kelima penyusutan kembali aset. Nah, jadi penyusutan kembali aset tetap. Nah, jadi reparasi dalam pemeliharaan, misalkan selama kita melakukan usaha dalam peternakan, jadi reparasi pemeliharaan baik dari pemeliharaan gedung, baik dari pemeliharaan alat-alat yang berhubungan dengan usaha yang kita jalani. Kemudian penggantian, kalau misalkan mesin penggantian, jadi suatu peralatan atau alat itu mempunyai nilai ekonomis. Seandainya tidak bisa digunakan atau beroperasi lagi, misalkan umur ekonomisnya 5 tahun, jadi lewat 5 tahun tidak bisa lagi, maka kita lakukan pengganti. Kemudian perbaikan, misalkan mesin tersebut kita beli sama masanya sampai 5 tahun, tetapi dalam jelang 3 tahun sampai 5 tahun sering rusak, namun kita lakukan perbaikan mesin untuk dalam akses usaha dalam mesin dalam melaksanakan usaha dalam usaha peternakan kita. Kemudian penambahan, nah, misalkan dalam penambahan misalkan kita melakukan suatu usaha peralatan yaitu 2. Jadi karena kita mau usaha tersebut cepat beroperasi, maka ditambahlah mungkin peralatan atau SDM atau orang untuk melakukan dalam hubungan usaha peternakan kita ini. Kemudian
penyusutan kembali aset tetap. Nah, setelah dilakukan pembelian, setelah melakukan pemeliharaan, setelah melakukan penggantian, perbaikan, penambahan, kita susun kembali aset tetap yang dari awal tadi, kemudian yang dari akhir yang telah kita beli tambah, yang kita beli, yang kita tambah, dan kemudian kita perbaiki. Nah, itu kita ulang kembali untuk melakukan penyusutan aset tetapnya. Nah, kemudian working asset. Working asset adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat yang relatif lebih singkat. Biasanya hanya digunakan dalam satu periode produksi dan kegiatan ekonomi perusahaan. Aset ini merupakan bahan yang akan diolah dalam proses produksi sehingga sifatnya bergerak. Nah, jadi itulah working asset. Nah, jadi dalam melakukan sebentar. Bentar ya. Itu. Kemudian itu adalah penjelasan dari working asset tersebut. Aset tidak tetap digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk digunakan dalam proses produksi usaha hanya untuk satu periode, sehingga selalu diadakan pembaruan setiap melakukan proses produksi. Mungkin aset ini merupakan bahan yang diolah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual kepada pihak lain sebagai hasil produksi. Karena dari aset ini akan diperoleh keuntungan dari usaha yang dijalani, maka aset ini tergantung pada kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga cenderung sebagai aset tidak tetap. Jadi jenis tipe lancar yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan, yang pertama yaitu kas dan setara kas. Jadi yang termasuk di dalam komponen ini adalah aset dalam bentuk kas dan kas dalam bank. Kemudian aset yang termasuk dalam komponen aktivitas lancar ini merupakan aset yang paling aset yang paling cari bagi perusahaan karena dapat secara langsung digunakan untuk segala macam transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu surat-surat berharga. Surat-surat berharga dapat berupa mungkin saham, obligasi, atau surat-surat berharga lainnya yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk memutarkan kelebihan uang tunai yang tidak ditunjukkan untuk investasi jangka panjang. Itu adalah jenis aktivitas, yaitu surat-surat berharga. Kemudian jenis aktivitas dijadikan acuan sebuah perusahaan yang ketiga yaitu piutang. Piutang yaitu dana perusahaan pada perorangan atau perusahaan lainnya sebagai konsekuensi penjualan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kemudian piutang yaitu penyisihan piutang ragu-ragu adalah penyisihan piutang atau disebut dengan penyisihan piutang, atau yang kita sering disebut dengan piutang ragu-ragu, sejumlah dana yang disisihkan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar oleh konsumen perusahaan. Jumlah disisihkan tersebut dihitung berdasarkan besarnya piutang yang tak tertagih dalam periode tertentu. Misalkan kita ada ngambil di bank, itu pinjaman. Jadi piutang tersebut kita bayar setiap dengan misalkan kita per bulan kita bayar misalkan 10 juta. Jadi setiap bulan kita bayar 10 juta. Namun adanya uang berlebih, piutang uang tersebut kita simpan 10 juta untuk yang akan datang, bayar untuk akan datang. Takutnya misalkan di bulan depan misalnya gagal untuk membayar 10 juta. Jadi uang 10 juta yang kita simpan tersebut bisa digantikan untuk bayar piutang tersebut.
Nah, setelah piutang itu persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Nah, jadi barang-barang yang dimiliki suatu usaha dijual digunakan dalam kegiatan perusahaan. Barang-barang ini dapat merupakan hasil produksi atau komponen produksi perusahaan. Nah, yang keempat yaitu biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka itu komponen ini merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang telah dibayar perusahaan kepada pemasok supplier perusahaan sebelum perusahaan menerima barang atau jasa tersebut. Nah, jadi kita melakukan sebelum kita mendapatkan pemasok dari perusahaan atau supplier dari perusahaan, kita memberi bayar uang di muka. Jadi setelah kita bayar, barulah kita mendapat barang atau jasa tersebut. Nah, itu adalah penjelasan dari working asset. Nah, yang ketiga yaitu, yang high yaitu liquid asset. Nah, jadi liquid asset itu aset yang baik dalam bentuk uang tunai atau dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Sedangkan aset tidak liquid atau cair adalah aset yang tidak dapat segera diubah menjadi uang tunai, berbeda dengan aset liquid tersebut. Nah, jadi orang sering mencoba untuk menjaga keseimbangan besar aset tidak liquid dalam portfolio mereka karena aset bisa menjadi kewajiban serius, terutama pasar menjadi tidak stabil. Jadi kalau pasar tidak stabil, bisa kita gunakan liquid asset ini. Nah, kemudian alasan mengapa aset dapat menjadi tidak liquid, yaitu salah satu alasan umum adalah ketidakpastian tentang nilai aset yang dapat disebabkan oleh instabilitas keuangan atau masalah khusus untuk aset tersebut. Nah, misalkan sebagai contoh dalam periode menurunnya nilai properti dalam usaha peternakan, rumah merupakan aset tidak liquid karena nilai tidak jelas. Nah, kemudian hal ini dapat membuat pembeli enggan. Nah, kemudian demikian juga saham bisa menjadi tidak liquid jika perusahaan reorganisasi atau berpindah tangan. Jadi perusahaan atas nama si A, kemudian perusahaan tersebut dirubah menjadi nama si B. Jadi kemudian rumah tersebut perusahaan tersebut bisa menjadi tidak liquid. Itulah materi kita pada hari ini untuk pengelolaan usaha peternakan. Assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.